Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Puspita dengan NIM 2336051, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UAS dengan dosen pengampu yaitu Miss Urfi Utami MKom. Baiklah, untuk soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi, fungsi, peran auditor, pengendalian audit sistem informasi, dan risiko yang terjadi dalam auditing. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, aman, dan mendukung tujuan organisasi. Fungsi audit sistem informasi adalah untuk menilai keamanan sistem, menjamin keakuratan data, memastikan penggunaan teknologi informasi secara efisien, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Peran auditor dalam pengembangan sistem yaitu membantu mengidentifikasi risiko sejak awal, memberikan rekomendasi perbaikan, memastikan sistem memiliki pengendalian yang memadai, serta mengevaluasi apakah sistem telah berjalan sesuai tujuan organisasi. Pengendalian dalam audit sistem informasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pengendalian preventif seperti penggunaan password, firewall, dan pembatas hak akses. Kedua, pengendalian detektif seperti audit trial dan monitoring aktivitas pengguna. Dan ketiga, pengendalian korektif seperti backup data dan pemulihan sistem ketika terjadi gangguan. Sedangkan risiko yang dapat terjadi dalam auditing antara lain kehilangan data, kebocoran informasi, penyalahgunaan hak akses, kesalahan pengolahan data, serta serangan cyber yang dapat mengganggu operasional organisasi. Untuk soal nomor 2, saya akan menjelaskan tahapan proses pelaporan audit sistem informasi serta hubungan antara keamanan informasi dengan audit sistem informasi. Tahapan pertama adalah perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit yang akan digunakan. Tahapan kedua adalah pengumpulan bukti audit melalui wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen, dan pengujian sistem. Lalu tahapan ketiga adalah evaluasi dan analisis terhadap bukti yang telah diperoleh untuk menemukan kelemahan dan risiko yang ada. Tahapan keempat adalah penyusunan laporan audit yang berisi temuan audit, tingkat risiko, dampak yang ditimbulkan, dan rekomendasi perbaikan. Dan tahapan kelima adalah penyampaian laporan kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, tahapan keenam adalah tindakan lanjutan atau follow up untuk memastikan rekomendasi telah diterapkan. Hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi sangat erat. Keamanan informasi bertujuan melindungi data dan sistem dari ancaman, sedangkan audit sistem informasi berfungsi mengevaluasi apakah pengamanan tersebut telah berjalan dengan baik. Audit sistem informasi mengacu pada 3 prinsip utama keamanan informasi, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan data. Selanjutnya, soal nomor 3. Pada soal ini dijelaskan bahwa sebuah organisasi telah mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka, tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengendalian keamanan yang kuat, sistem monitoring yang baik, kesadaran pengguna yang tinggi, proses backup dan recovery yang memadai, serta belum adanya pihak yang mencoba mengeksploitasi kelemahan tersebut. Meskipun tidak pernah terjadi insiden, risiko tetap harus diperhatikan. Auditor tidak hanya menilai berdasarkan kejadian yang telah terjadi, tapi juga berdasarkan kemungkinan terjadi risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Oleh karena itu, tidak adanya insiden bukan berarti risiko telah hilang, melainkan menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan kemungkinan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada soal nomor 4. Auditor menemukan kelemahan yang signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan tersebut, auditor juga harus memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai, membantu organisasi menyusun strategi mitigasi risiko, memberikan edukasi mengenai keamanan informasi, serta melakukan tindakan lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
Untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat membantu mengidentifikasi akar masalah, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memberikan konsultasi mengenai tata kelola teknologi informasi, dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar diterapkan oleh organisasi. Dengan cara tersebutlah, auditor tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga membantu organisasi menjadi lebih baik dan lebih aman. Untuk soal terakhir, yaitu kendala dalam audit internal dan cara mengatasinya. Yang pertama, ada kurangnya dukungan manajemen. Kendalanya yaitu audit sulit dilakukan karena minim dukungan. Solusinya, menjelaskan manfaat audit kepada manajemen dan meminta komitmen mereka. Yang kedua, ada keterbatasan data dan dokumentasi. Kendalanya yaitu auditor sulit memperoleh bukti audit. Jadi solusinya membuat prosedur dokumentasi yang lebih baik. Yang ketiga, kurangnya kompetensi auditor. Kendalanya yaitu auditor tidak memahami teknologi yang diaudit. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan dan sertifikasi. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Kendalanya yaitu dana audit tidak mencukupi. Solusinya mengoptimalkan sumber daya dan menggunakan alat audit yang efisien. Yang kelima, resistensi dari karyawan. Kendalanya yaitu karyawan tidak kooperatif saat audit. Solusinya memberikan sosialisasi bahwa audit bertujuan memperbaiki proses, bukan mencari kesalahan. Yang keenam, keterbatasan waktu. Kendalanya audit harus selesai dalam waktu singkat. Solusinya menentukan prioritas area berisiko tinggi. Yang ketujuh, perubahan teknologi yang cepat. Kendalanya auditor kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi solusinya melakukan yang ketujuh yaitu perubahan teknologi yang cepat. Kendalanya auditor kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Solusinya melakukan pembelajaran dan pelatihan secara berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu kurangnya komunikasi. Kendala informasi antara auditor dan audite tidak berjalan baik. Solusinya yaitu mengadakan koordinasi dan rapat rutin. Kesembilan, akses sistem terbatas. Kendala auditor tidak mendapatkan akses yang perlu. Solusinya itu meminta otoritas resmi dari manajemen sebelum audit dilakukan. Dan terakhir yaitu kompleksitas sistem. Kendalanya sistem terlalu besar dan rumit. Jadi solusinya memecah audit menjadi beberapa bagian berdasarkan tingkat risikonya. Itulah tadi penjelasan dari jawaban yang saya buat pada soal UAS. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.